Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tentu suka dengan produk-produk baru yang memudahkan pekerjaan keseharian kita. Dengan produk itu, kita memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan lain. Pola hidup kita kini berubah, mulai dari kegiatan fisik menjadi kegiatan mesin. Hidup lebih mudah, lebih nyaman. Demikian juga bacaan Injil hari ini. Yesus menekankan kepada kita bahwa harus ada perubahan yang radikal jika kita ingin menjadi pengikutnya. Saudaraku yang terkasih, praktek berpuasa sudah menjadi bagian wajib, bahkan penting dalam kehidupan bangsa Yahudi. Namun kelompok Yesus, murid-murid Yesus, tidak berlaku demikian. Perumpamaan Yesus tentang pengantin pria bukan ingin mengelakkan diri dari berpuasa, melainkan memberi makna pada puasa sebagai peralihan keadaan batin, seperti keadaan sukacita dalam pesta bersama pengantin. Sesudah itu saat pesta tidak ada lagi, maka orang harus berpuasa. Demikianlah kiranya puasa memberi perubahan batin dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan Yesus tentang kain dan air anggur juga menyampaikan hal yang sama, yakni harus ada perubahan radikal
saat sebelum mengikut Yesus dan setelah mengikuti Yesus. Ada keterkaitan antara keadaan baru dan lama, yakni yang hidup yang baru hanya akan terpelihara jika kita hidup bersama Yesus, bukan lagi pada kebiasaan buruk kita sebelumnya. Hidup baru berarti meninggalkan keburukan lama dan menerima pengharapan baru, sehingga Allah sendiri yang akan dan memelihara kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya hidup baru tidak akan berbuah jika kita masih terikat pada kebiasaan buruk kita yang lama. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini mengajak kita untuk berani berubah, mengalihkan diri kita dari sikap egoisme kepada Tuhan. Mari kita renungkan, sudahkah aku memulai hari ini dengan menyerahkan diri kepada Tuhan? Sudahkah aku menjauhi dan mengurangi kebiasaan burukku selama ini? Sudahkah aku memberi makna kasih di setiap kegiatan keseharianku? Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kasih, hari ini Engkau mengarahkan hati kami pada suatu kehidupan baru yang akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Terimalah diri kami, bimbinglah dan kuasailah agar keseharian kami ini menjadi suatu persembahan yang Engkau kehendaki. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.